Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 29 September 2022 bersama saya Fauzi Zanjabir. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Indonesia tak bisa dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September PKI G30 SPKI yang memakan korban sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat terjadi pada 1965. Mereka yang menjadi korban dalam peristiwa memilukan ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastisto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, Letupir Andreas Tandiang, dan juga ini PKI beralasan para jenderal itu akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno melalui Dewan Jenderal. Harian Kompas 6 Oktober 1965 mencatat orang-orang yang terlibat dalam gerakan itu mengenakan baret dan sapu tangan hijau di sekeliling leher mereka. Mereka kemudian melakukan siaran gelap dan menyatakan membentuk Dewan Revolusi Indonesia, yaitu Kabinet Dewipora yang dibentuk Bung Karno juga dinyatakan demisioner oleh mereka. Mereka juga mengumumkan penangkapan sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Pertanyaannya adalah apa bahaya PKI dan ideologi komunisme? Dan juga apakah PKI dan komunisme bangkit kembali? Dan bagaimana cara mencegah bangkitnya kembali PKI dan komunisme? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang sejarawan sekaligus filolog, Bung Salman Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung Salman? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Bung, berbicara terkait dengan PKI, ya, tentang Partai Komunis Indonesia belakangan semakin banyak dibicarakan. Dan muncul pertanyaan, mengapa pembahasan organisasi yang sudah ditetapkan terlalang di Indonesia itu muncul tiap bulan September nih, Bung. Dan juga apa bahaya PKI dan ideologinya yang dimaksud adalah komunisme dan juga partai tersebut, Bung Salman. Iya, berbicara berkenaan dengan komunisme dan partainya yang kita ketahui sebagai Partai Komunis Indonesia, di negeri kita, di Indonesia, itu telah diposisikan sebagai bahaya laten, begitu ya, dan juga diposisikan sebagai partai terlarang. Nah, pertanyaan bagi kita tuh, kenapa kemudian komunisme itu dianggap sebagai bahaya laten dan PKI itu sebagai partai terlarang? Karena kalau kita berbicara berkenaan dengan sejarah yang ada di negeri ini, ya, sejarah nasional Indonesia, komunisme dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI itu telah berulang kali melakukan kudeta, telah berulang kali melakukan upaya perebutan kekuasaan. Kalau dalam sejarah Indonesia semenjak tahun 1948, bahkan ya kurang dari 1 tahun semenjak proklamasi kemerdekaan, lebih tepatnya pada tanggal 3, 4, dan 5 Juli tahun 1946, kurang dari 1 tahun kemerdekaan Indonesia, orang-orang yang kemudian disebutkan sebagai bagian tak terpisahkan dari orang-orang komunis telah berupaya untuk melakukan ya ini pengambil alihan kekuasaan dengan apa? Dengan menculik Perdana Menteri Sultan Syahrir pada waktu itu. Kemudian sekira bulan Mei tahun 1948 disebutkan pula bahwa FDR, Front Demokratik Rakyat, yang kemudian dipimpin oleh Munawar Musso dan juga Mr. Amir Sarifuddin, mereka juga melakukan upaya pengambil alih kekuasaan yang ada di Kota Madiun, dan terutama itu pada bulan September tahun 1965 mereka melakukan upaya yang kemudian kita ketahui sebagai Gestapo, Gerakan September 30. Nah, ini rangkaian dari upaya dari orang-orang komunis ataupun orang-orang PKI, kita katakan demikian, untuk melakukan upaya pengambil alih kekuasaan ya inkonstitusional atau berupaya untuk ya menelikung kekuasaan yang ada dengan upaya pemberontakan atau kudeta. Maka dari situ kemudian tidaklah heran kalau kebijakan dari kekuasaan yang ada telah menetapkan
menetapkan bahwa PKI itu sebagai partai terlarang dan komunisme itu sebagai bahaya laten. Nah, disebut sebagai bahaya laten karena memang ini menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, apalagi bagi kita umat muslim yang menjadi mayoritas dari bangsa Indonesia ini. Tentu komunisme itu dianggap sebagai bahaya laten bagi kita. Begitu, Kang? Baik. Baik, Bung Salman, terkait dengan yang sudah dijelaskan oleh Bung Salman tadi, ini lazimnya peringatan itu ataupun pembahasan itu diulang lagi pada saat mendekati ya momentum-momentum di G30 SPKI itu sendiri. Juga banyak orang yang mengatakan bahwasannya ideologi PKI ataupun mohon maaf partai PKI dan juga ideologinya komunis itu bangkit kembali. Sebenarnya apakah benar seperti itu, Bung Salman, dan juga apakah ada tanda-tandanya, Bung Salman? Iya, sebetulnya berkenaan dengan isu ataupun informasi yang sampai kepada kita dan juga bahkan kemudian senantiasa diulang begitu ya oleh kekuasaan yang ada, oleh rezim yang ada berkenaan dengan kebangkitan komunisme atau akan munculnya kembali ya neo PKI atau PKI gaya baru dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang memang patut untuk kita waspadai. Karena apa? Karena kita sudah sangat mafhum bahwasanya ideologi itu tidak akan pernah mati. Jadi bahkan ketika para pengusungnya ya orang-orang yang kemudian menambahkan berkenaan dengan ya ajaran progresif revolusioner ala Marxis misalkan, ala Karl Marx yang kemudian menggelirkan ide awal berkenaan dengan konsepsi masyarakat tanpa kelas atau diktator proletariat atau cita-cita tertinggi dari orang-orang komunis begitu ya. Itu senantiasa ada begitu ya. Sekalipun para pengusungnya misalkan tidak ada, tapi ide dan ideologinya masih ada begitu. Makanya kemudian ketika kita memposisikan berkenaan dengan ideologi komunisme ya, itu adalah sesuatu yang laten, sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada begitu ya. Makanya kemudian harus selalu diingatkan bahwasanya ya kebangkitan orang-orang komunis yang mengusung ide komunisme tadi itu sangat mungkin, itu selalu ada. Makanya diposisikan sebagai laten atau bahkan diposisikan bahaya laten bagi ya kaum muslim sekaligus juga bahaya laten bagi bangsa Indonesia. Jadi sebetulnya bukan isu gitu sebetulnya, karena ini adalah sesuatu yang terus berulang. Karena apa, yang namanya ide dan ideologi tidak akan pernah mati. Makanya ini kemudian harus diingatkan. Artinya apa? Kita harus kemudian waspada dengan keberadaan komunisme yang diposisikan sebagai bahaya laten bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kita kaum muslim. Jadi begitu, Bang. Baik, Bung Salman, terkait dengan hal ini sebenarnya apakah sudah banyak orang-orang yang itu menginginkan komunisme ini bangkit kembali? Dan juga apakah tadi kalau semua dikatakan bahaya laten, berarti benar kaum muslimin tidak bisa meremehkan hal itu ya, Bung Salman? Iya, jadi sebetulnya begini ya, Kang ya, terkait dengan bahaya laten komunisme dan keberadaan partai terlarang PKI itu adalah sesuatu yang memang harus kita waspadai, karena memang sekalipun misalkan begitu ya, jika seandainya rezim kekuasaan ataupun pemerintahan tidak mengingatkan terkait dengan bahaya laten tadi, maka sesungguhnya bagi kaum muslim ya yang namanya komunisme ya, apalagi kemudian ada dalam bentuk ya partai yang mengusungnya, ini kalau kita berkaca pada fakta sejarah yang ada ya, pihak yang paling memusuhi Islam dan kaum muslim yang pernah ada di negeri ini selain kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa kafir penjajah, ternyata ada ideologi yang memiliki tabiat yang sangat merusak bagi kaum muslim, mengajarkan konsepsi berkenaan dengan pengingkaran terkait dengan kedaulatan ya Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Bahkan kemudian mendekonstruksi ya pemahaman umat Islam terhadap syariat, sekaligus juga ya menghalang-halangi tegaknya pelaksanaan syariat Islam. Ternyata mereka adalah orang-orang komunis. Bahkan benar pula apa yang dikatakan oleh ya guru dari ya Dr. ini Yusuf Qaradawi yang kemudian kemarin ya beliau wafatkan ya. Dr. Yusuf Qaradawi itu memiliki sosok guru yang kemudian dikenal sebagai Syekh Muhammad ya Ghazali gitu. Nah, ini bukan Imam Al-Ghazali bukan, tapi Syekh Muhammad Ghazali. Beliau menyatakan bahwa bahaya laten, bahaya yang terus-terusan mengancam kehidupan Islam dan kaum muslim, setidak-tidaknya ada 3 kelompok besar. Yang pertama
itu adalah komunisme. Ya, beliau katakan yang pertama itu komunisme. Yang kedua itu adalah ya Zionisme. Dan yang ketiga itu adalah ya ekstremisme yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dalam konteks ini adalah salibisme, ya, dengan melihat fakta sejarah terkait dengan perang salib selama lebih dari 2 abad pada abad pertengahan. Itu adalah 3 kelompok besar yang begitu ya membenci Islam dan kaum muslim. Beliau katakan pertama kali itu adalah komunisme. Karena komunisme itu terbukti nyata ketika revolusi Bolshevik ya tahun 1917 yang ada di Rusia begitu ya, yang menumbangkan kekaisaran Tsar Nicholas Romanov II. Bahkan kemudian partai Bolshevik yang kemudian dipimpin oleh Joseph Stalin dan Vladimir Ilyich Lenin dan Stalin menyatakan ya kepada masyarakat dunia bahwa kami ya sesungguhnya tidak bisa ya mengalahkan dan mengkomuniskan umat Islam. Kami mampu untuk mengkomuniskan seluruh dunia, tapi kami tidak mampu untuk mengkomuniskan umat Muhammad, umat Islam. Karena apa? Karena mereka memiliki Allah sebagai sembahan. Sedangkan kami itu sangat membenci ajaran keagamaan, ajaran yang mempertuhankan sesuatu yang dianggap oleh umat manusia itu sedemikian agungnya. Itu pernyataan dari Lenin sendiri yang menyatakan bahwa kami bisa mengkomuniskan seluruh dunia, tapi kami tidak bisa mengkomuniskan umat Islam karena mereka memiliki Tuhan yang mereka agungkan setiap 5 kali dalam 1 hari. Dan untuk mengalahkan dan mengkomuniskan dunia Islam, maka kami harus membinasakan mereka. Makanya kemudian dalam revolusi Bolshevik ketika memasuki wilayah Asia Tengah, Asia Utara, yang mayoritas muslim, lebih dari 20 juta muslimin itu kemudian dibunuhi, dieksekusi, diintimidasi oleh revolusi Bolshevik, orang-orang komunis. Jadi itu fakta sejarah, Kang, bahwasanya ya umat muslim itu yang kemudian diposisikan sebagai musuh paling berbahaya bagi kepentingan komunisme. Dan ini pun kemudian terjadi di negeri ini. Ya, terjadi ketika apa? Komunisme masuk ke negeri ini semenjak tahun 1905, kemudian berkembang lagi kemudian semenjak tahun 1913 ketika apa? Sosok komunis Belanda yang kemudian dikenal sebagai Hendrikus Josephus Snevliet atau Henk Snevliet itu kemudian menginfiltrasi kader-kader Syarikat Islam yang ada di Semarang, seperti misalkan Semaun, Alimin, Darsono, ya, kemudian juga Datuk Ibrahim Tan Malaka yang kemudian dididik oleh Henk Snevliet untuk apa? Untuk melakukan pembusukan di internal Syarikat Islam. Apalagi semenjak tahun 1916, Syarikat Islam itu mengadakan Kongres Umat Islam yang ada di Kota Bandung, Natiko, yang di situ kemudian mengusung cita-cita tertinggi umat Muslim terkait dengan keberadaan Pan-Islamism Sultan Utsmani dalam upaya kampanye perang, kampanye militer untuk memenangkan peperangan menghadapi kekuatan pasukan sekutu. Dan satu di antara pasukan sekutu itu ada di negeri ini, yaitu apa? Kolonialisme Belanda. Maka ini menjadi ancaman serius bagi kerajaan Belanda pada waktu itu. Makanya kemudian kerajaan Belanda menyusukan Henk Snevliet untuk melakukan pembusukan ya di tengah-tengah organisasi perlawanan Islam yang ada di negeri ini, yaitu Syarikat Islam. Maka dikaderlah ya kalangan anak-anak muda ya di Kota Semarang, Semaun, Darsono, Aldimin, dan Datuk Ibrahim Tan Malaka untuk apa? Diinfiltrasi tubuh SI itu agar kemudian SI itu melemah. Ini bukti bahwa orang-orang komunis tidak suka dengan Islam dan kaum muslim. Gitu, Kang? Baik, Bung Salman, terima kasih atas penjelasannya. Bung Salman tadi berbicara terkait dengan kolonialisme, pasti akan berbicara terkait dengan kapitalisme. Nah, apakah sebenarnya musuh abadi kaum muslimin ini adalah ideologi komunisme, sosialis komunis dan juga kapitalisme itu sendiri? Dan juga kalau berbicara terkait dengan kapitalis, apakah komunisme ini ataupun kapitalis itu lebih jauh mengerikan daripada sosialis komunis? Ini Bung Salman. Iya, bagi Islam begitu ya, dalam tinjauan fikih, dalam tinjauan syariat, berbagai kemungkaran itu adalah sesuatu yang menjadi bahaya bagi Islam dan kaum muslim. Ya, kemungkaran yang dimaksud itu adalah kemaksiatan yang terang-terangan dan secara nyata itu bertolak belakang dengan tegaknya syariat. Jadi kemungkaran itu adalah
pembangkangan terhadap syariat atau kemaksiatan yang nyata, maka itu semua adalah bahaya laten bagi Islam dan kaum muslim. Nah, kemungkaran yang nyata tadi itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Makanya kemudian ketika ideologi komunisme ataupun ideologi kapitalisme yang dua ide atau ideologi ini bertentangan dengan syariat Islam, maka ini menjadi bahaya laten bagi Islam dan kaum muslim. Ya, baik itu sosialisme komunisme ataupun kapitalisme liberalisme, kedua-duanya ini merupakan bahaya laten bagi kita umat Islam dan juga ajaran Islam. Itu yang harus kemudian kita pahami. Kemudian berkenaan dengan kapitalisme global yang saat ini menguasai dunia dengan berbagai kepongahan dan kesombongannya, maka ini juga ancaman real yang kita hadapi hari ini, begitu. Kalau kemudian berbicara berkenaan dengan bahaya laten komunisme yang itu senantiasa ada, walaupun kemudian para pengusungnya mungkin bisa diposisikan masih tiarap atau belum tampil mengemuka seperti layaknya para pengusung kapitalisme, namun pada hakikatnya kalau kita perhatikan lebih lanjut, bahaya yang jauh nyata di hadapan kita sesungguhnya bukanlah sosialisme komunisme, tapi yang nyata diterapkan hari ini itu adalah kapitalisme liberalisme. Bahkan dalam kedudukannya, dalam fakta sejarah yang ada, bahaya kapitalisme liberalisme itu jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan sosialisme komunisme sendiri. Faktanya apa? Kita lihat aja, ya, siapa pihak yang berani menjatuhkan ya senjata pemusnah massal di dunia ini. Maka ternyata mereka inilah yang kemudian memenangkan perang dalam Perang Dunia Kedua, yang menjatuhkan senjata pemusnah massal di Hiroshima dan Nagasaki. Siapa mereka? Mereka itu adalah para pengusung demokrasi, kapitalisme, liberalisme, yaitu apa? Para pemenang perang yang dipimpin oleh Amerika. Maka inilah jelas-jelas nyata yang menunjukkan bukti bagi kita bahwa kapitalisme jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan sosialisme komunisme sekalipun. Nah, ini yang harus kemudian kita perhatikan, harus kita waspadai bahwa ya sosialisme komunisme yang kemudian kita posisikan sebagai bahaya laten, tentu juga kemudian kita harus mewaspadai berkenaan dengan kapitalisme liberalisme yang saat ini menggurita dan mencengkeram dunia dengan berbagai kesombongannya dan kezalimannya. Begitu, Kang. Baik. Bung Salman, bagaimana lantas cara mencegah bangkitnya neo PKI dan juga komunisme ataupun tadi yang kita bahas terkait dengan bagaimana cara menghadapi peradaban kapitalistik saat ini, Bung Salman? Ya, solusi bagi kita itu untuk menghadapi ya dua ideologi yang berbahaya tadi, baik itu adalah sosialisme komunisme ataupun kapitalisme liberalisme, maka tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika menghadapinya dan mewaspadainya, maka kita harus berjuang untuk membangun sistem kehidupan, sistem kekuasaan yang menjadi kompetitor, pesaing utama dari dua ideologi besar tadi. Yaitu apa? Memperjuangkan ideologi Islam. Dan ketika memperjuangkan ideologi Islam itu tentu kita harus mengarah kepada satu entitas politik yang menjadi ya daya saing yang paling kuat untuk kedua ideologi pongah tadi. Yaitu apa? Tentu dalam konteks ini sistem Islam yang kalau dalam fikih syariah, fikih siyasiyah itu kemudian posisi sebagai al-imamah ataupun al-khilafah. Dan itu yang mutlak harus diperjuangkan oleh umat Islam. Perjuangannya tentu dengan jalur pemikiran dan juga dengan jalur politis, sekaligus juga tanpa kekerasan. Dan itulah amaliyah dakwah. Dan itu pula yang kemudian sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dalam konteks ini kemudian kita harus berdakwah. Dan berdakwah yang dimaksud juga tentu butuh adanya pemikiran atau amunisi bagi kita untuk menyampaikan kebenaran Islam, sekaligus juga membombardir pemikiran-pemikiran kufur yang ada di tengah-tengah umat, baik itu dari ideologi kapitalisme, sekularisme, liberalisme, termasuk juga bahaya laten komunisme, marxisme, leninisme, stalinisme, ataupun yang kemudian dianggap sebagai bahaya laten di negeri ini, yaitu apa? Ideologi yang diusung oleh PKI. Begitu, Kang. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bung Salman atas kesempatannya. Pemirsa program Kabar Petang, sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di jam yang sama setiap harinya.
Insya Allah jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten Kabar Petang. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.